Acara ini disponsori oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV, kembali lagi dalam program Higienis Aceh yang menyajikan informasi seputar kesehatan. Nah, sebelum kami mulai acara ini, selalu kami ingatkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu, diantaranya ya selalu menerapkan 3M, memakai masker, dan mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Ya baik, nah untuk hari ini dalam Higienis Aceh kami mengangkat tema mengenai kanker. Nah, ini juga satu penyakit yang mungkin dampaknya juga begitu banyak di Indonesia termasuk juga di Aceh. Nah, kita ingin tahu juga sebenarnya dapatkah sebuah vaksin itu menyembuhkan kanker? Itu dia tema yang kita angkat untuk hari ini. Nah, bersama saya sudah hadir di sini ada seorang dokter ya, ada Dr. Munizar, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Benar ya, Dok ya? Betul. Oke, gitu. Atau singkatannya SPOG apa? Kaong. Oke, SPOG Kaong ini ya. Nah, artinya itu ahli di bidang kanker ya, Dok ya? Kanker kandungan khususnya. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai mungkin untuk para ibu, para wanita mengenai kanker serviks ini sendiri ya. Ini juga menambah pengetahuan untuk kita dan untuk pencegahan lebih dini mungkin. Nah, langsung saja kita tanya dengan ahlinya ini. Tapi Dok, sebelum saya awali juga kita melihat bahwa kita di Aceh ya, dan juga mungkin seluruhnya secara umum di Indonesia terhadap kanker ini juga bukan penyakit yang main-main ya, Dok ya. Ya, angkanya terus meningkat. Angkanya terus meningkat. Gambaran umum secara keseluruhan di Indonesia sendiri seperti apa ini, Dok, terhadap penyakit kanker ini? Ya, baik. Sebelumnya mungkin pemirsa Aceh TV, saya sampaikan selamat sore dimanapun Anda berada. Saya seorang dokter obstetri ginekologi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Leni dengan bidang divisi onkologi, jadi tentang kanker, khususnya memang kanker kandungan gitu ya. Saat ini di Aceh itu mungkin di bawah organisasi POGI, yaitu Perkumpulan Obstetri Ginekologi, hampir ada 100 spesialis obstetri ginekologi yang tersebar di Aceh ya. Untuk itu diharapkan kehadiran para spesialis obstetri ginekologi ini dapat membantu menyampaikan informasi salah satunya tentang kanker meskipun secara umum. Baik. Kembali ke kanker tadi, pada seorang wanita ya, memang ada beberapa jenis kanker dan ada hubungannya dengan perilaku, termasuk perilaku bersih-bersih tadi. Ya, jadi memang pola hidup higienis ini harus dipertahankan karena itu memang salah satu yang dapat mencegah terjadinya kanker. Untuk kanker pada wanita, secara umum kita kenal mungkin kanker serviks ya, Mbak Lini ya. Iya. Itu yang sudah sangat masyhur mungkin dan dikenal oleh banyak pihak dan ditakuti ya. Kemudian ada kanker ovarium ya. Benar. Kalau kanker ovarium ini itu kejadiannya biasanya pada usia 60 tahun ke atas. Jadi dengan meningkatnya angka harapan hidup itu akan memposisikan seorang wanita itu kemungkinan menderita kanker ovarium lebih besar. Gitu. Namun itu juga bisa dicegah dengan penggunaan kontrasepsi. Nah, kembali ke topik tadi yang Mbak Lini sampaikan tentang vaksin. Secara umum di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya, tapi ini mungkin negara berkembang. Itu kejadian angka kanker serviks itu menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Ya. Alhamdulillah berkat kemajuan pengetahuan ini sudah diketahui penyebabnya, yaitu virus ya yang kita sebut dengan virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, Oke, nah, jadi memang secara keseluruhan tadi kanker ini juga sudah di Indonesia posisi kedua atau negara berkembang tadi ini, Dok? Untuk semua negara berkembang di Indonesia. Jadi untuk kanker serviks ini tadi saya sebutkan bahwa itu penyebabnya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus, yang penyebarannya
atau penularannya itu melalui hubungan seksual, itu sekitar 90%. Jadi sisanya penularan lewat hubungan non seksual. Makanya ada yang menanyakan, saya belum menikah kok saya bisa menderita kanker serviks gitu. Nah, jadi 10%-nya itu penularannya lewat hubungan non seksual. Jadi ternyata virus juga nih ya dok ya? Virus ya. Sekarang ini kan lagi dihebohkan dengan virus COVID ya Mbak Lin ya. Nah, virus COVID ini sedikit berbeda sama virus HPV. Nah, kalau virus COVID, begitu virusnya masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan masuk ke dalam darah. Di dalam darah akan ada perlawanan atau timbulnya antibodi dari tubuh, sehingga timbulnya gejala. Sementara kalau kanker serviks yang disebabkan oleh HPV itu tidak ada gejala, karena dia terbatas pada epitel sel. Jadi kalau kita lihat lapisan sel, nah itu kan ada epitel, di bawahnya ada namanya membran basal. Nah dia terpusat di sini, tidak masuk ke dalam darah, sehingga tidak timbul gejala. Jadi kita nggak tahu apakah seorang sudah terinfeksi atau tidak, karena tidak menimbulkan gejala. Lagi-lagi tanpa gejala nih dok, yang sangat berbahaya ya. Seperti COVID ini juga, kalau tanpa gejala itu yang sangat ditakutkan. Iya, benar-benar. Jadi sama juga dengan virus dari HPV ini sendiri. Nah, artinya ketika ada virus HPV ini berarti sudah ada vaksinnya nggak dok ini? Iya, alhamdulillah kalau vaksin ini sudah berkembang lebih 20 tahun ya. Jadi vaksin untuk kanker serviks ini ditujukan untuk pencegahan. Ya. Saya kembali sedikit ke pencegahan. Ada pencegahan primer namanya. Pencegahan primer mencegah virus itu masuk, ya. Itu bisa dengan vaksin. Nah, ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini sudah terjadi perubahan pada serviksnya, terus ditangani, namun akan ada morbiditas. Artinya ada komplikasi atau efek dari tindakan terhadap perubahan atau lesi pada serviks. Sementara kalau misalnya pencegahan primer itu sebelum virus itu masuk. Saat ini sudah ada 3 jenis vaksin. Yang pertama vaksin bivalen, itu ditujukan untuk 2 serotipe dari kanker serviks, yaitu ada tipe 16, ada tipe 18. Nah, satu lagi nih dok? Yang kedua quadrivalen itu untuk 4. Nah, 11, 16, 18. Sekarang sudah berkembang 9 valent vaksin. Jadi untuk 9 serotipe HPV sebagai penyebab kanker serviks. Ternyata ada tipenya juga ya? Cukup banyak ya. Mungkin sekarang ada 200-an tipenya. Sampai 200-an? 200. Nah, jadi? Tapi ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Nah, yang risiko tinggi inilah yang menyebabkan kanker serviks. Ternyata dari satu virus ini saja bisa banyak tipe, dan vaksinnya juga melahirkan dari tipe-tipe yang ada itu ya? Jadi diteliti, terus dikembangkan vaksinnya. Dan itu ternyata juga sudah lama ada, itu sejak 20 tahun yang lalu sudah ditemukan vaksin ini. Makin berkembang, ya begitulah untuk dunia kedokteran. Apa yang kita percaya hari ini, mungkin ke depan sudah bukan itu lagi, sudah ada perkembangan. Nah, namanya juga ilmu pengetahuan ya dok ya, terus berkembang. Ya. Jadi semakin lama semakin ada hal-hal yang baru yang bisa diterapkan, artinya juga semakin canggih juga ini. Ini juga ternyata terkait vaksin ini banyak sekali dari virus yang disebabkannya, termasuk salah satunya kanker tadi, kanker serviks ini sendiri yang sangat ditakutkan oleh kaum wanita ini. Dok ya. Nah, tapi kan tadi ada pencegahan dua bentuk, ada primer dan ada sekunder. Nah, tapi kalau yang lebih baik yang mana ini dok? Ya, saya kira untuk efektivitas penatalasan kanker serviks, gabungan dari kedua pencegahan ini lebih bagus ya. Jadi ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer, pemberian vaksin ini bisa diberikan untuk orang yang belum menikah, ya. Jadi mulai dari usia SD 9 sampai 13 tahun sudah bisa diberikan. Ini khusus wanita ya nih dok? Khusus wanita, tapi vaksin HPV ini juga bisa diberikan kepada pria. Mohon maaf kalau di luar negeri kan ya perilaku seksualnya berbeda ya, ada yang heteroseks dan ada yang homoseks. Jadi ini ternyata
bukan hanya bisa mencegah kanker serviks, juga bisa mencegah kanker penis dan kanker anus gitu. Jadi bisa untuk pria sebenarnya. Jadi memang lebih bagus pencegahan secara kolaborasi tadi itu secara primer dan juga secara sekunder. Nah, secara primer mungkin dari usia anak-anak nih dok ya? Dari 9 sampai 26 tahun bisa diberikan vaksin. 26 tahun. Nah, tapi juga mungkin yang sudah terdapat virusnya ini, jadi bisa pencegahan melalui namanya pencegahan sekunder ini sendiri. Ya. Kalau pencegahan sekunder sudah ada perubahan pada serviks. Jadi jangan sampai ke kanker. Jadi sebelum kanker ada namanya lesi prakanker. Oke, apa itu dok? Ya, lesi prakanker yaitu suatu lesi yang sudah mengalami perubahan dari normal, tapi belum masuk ke kanker. Nah, situ kita masih bisa menata laksana supaya tidak jatuh ke kanker. Namun tata laksana kita itu tetap ada komplikasi. Misalnya pada mulut rahim itu sudah ada luka gitu, sudah masuk prakanker, nanti bisa dipotong. Nah, pemotongan ini tentu ada komplikasinya untuk kehamilannya misalnya. Jadi sudah ada komplikasi. Jadi ada baiknya sebelum itu terjadi, makanya kita sarankan dilakukan dengan pemberian vaksin. Primer juga tadi dengan vaksinnya ini ya. Nah, semakin banyak juga ini pengetahuan yang kita dapat ternyata bagaimana pencegahan kanker ini, khususnya kanker serviks ini sendiri ya. Ini juga sangat membantu kita bagi kaum perempuan untuk memutuskan juga ini dok ya, memutuskan bagaimana kanker serviks ini juga tidak lagi ada di kaum wanita ini dok. Oke, nah tapi kalau tadi Samuk ada kanker serviks, ada kanker ovarium juga. Betul. Itu ovarium di umur 60 ke atas tadi dok ya? Iya. Untuk kanker ovarium memang ada beberapa jenis selnya. Ada istilahnya germ cell. Itu memang bisa terjadi pada usia dini ya, 10-20 tahun bisa. Itu juga bisa dong? Bisa, itu hubungannya dengan perkembangan lapisan sel ya, yang saya sebut tadi dengan germ cell. Ya. Untuk kanker ovarium jenis epitel itu yang menimpa atau mengenai ibu-ibu pada usia 40, 50 sampai 60 tahun ke atas ya, usia puncaknya di 63 tahun. Untuk saat ini belum ada vaksin untuk kanker ovarium, berbeda untuk dengan kanker serviks. Nah, saya juga mau tahu dong ini dok, kalau untuk informasi kanker ini sendiri di level kita di Aceh itu bagaimana dok? Sudah parahkah atau masih sedangkah atau bagaimana sih? Ya, insidensi kanker ovarium atau kanker kandungan ya. Memang ada registernya, angka yang pasti saya tidak tahu persis ya, karena kita harus melihat registernya. Namun keseharian itu memang di Rumah Sakit Zainal Abidin itu kita merawat pasien-pasien dengan kanker serviks, dengan kanker ovarium, dan jenis-jenis kanker kandungan yang lain. Ya, dan ini mungkin perlu suatu pendekatan atau penyuluhan supaya angka kanker serviks ini bisa kita kurangi, karena sejatinya kita sudah tahu, satu sudah tahu penyebabnya, kemudian kita sudah tahu perjalanan penyakitnya, terus juga kita sudah tahu vaksinnya dan itu tersedia di pasar gitu. Jadi rasanya apa yang sudah kita ketahui ini bisa kita manfaatkan pengetahuannya untuk kalaupun tidak mengeradikasi, menghabiskan kanker serviks, minimal bisa mengurangi lah. Karena kalau ini terjadi, maka beban keluarganya cukup besar. Jadi ini beban keluarga dari segi finansial atau bagaimana nih dok? Benar, bisa dari segi finansial, bisa dari sisi sosial lainnya. Kalau misalnya ibunya sudah menderita kanker serviks, mungkin dari suaminya ada keluhan, terus rumah tangganya jadi terganggu ya, jadi memang ada implikasi yang lain yang akan lebih luas. Lebih menyebar ke hal yang lainnya ya. Dan bisa dikatakan juga mungkin tidak mesti merusak rumah tangga ini sendiri. Iya benar-benar. Gitu ya. Nah, baik, kita pemirsa akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai informasi seputar kesehatan. Tema kita hari ini mengenai kanker dan bagaimana sih sebenarnya apakah vaksin ini bisa mencegah kanker. Dapatkan informasi berikutnya usai pariwara berikut ini.